Bapak, Ibu, anak-anak mohon tunggu sebentar ya. Kelas 5 2 yang masih harus bergabung sebentar. Ya, sambil disiapkan alat tulisnya, yuk buku, pensil, mari disiapkan sembari menunggu anak-anak kelas 5 2 yang sebentar lagi bergabung ya. Baik Pak Tres, bisa mendengar suara saya? Sudah siap? Pak Tres, bisa merespon saya? Kelasnya gimana Pak? Ya, baik. Bapak, Ibu, dan anak-anak selamat pagi. Saya rasa kelas 5 2 sudah mulai bisa bergabung. Artinya semua kelas sudah oke ya. Baik, mari anak-anak silakan duduk yang tertib, duduk yang rapi ya. Masih ada yang jalan-jalan. Kita akan segera mulai acara kita di pagi hari ini ya. Sesuai dengan agenda, harusnya hari ini kita melaksanakan upacara bendera. Tapi tadi kok tiba-tiba ada kejadian yang diinginkan atau tidak ya? Tiba-tiba hujan, maka amanat upacara kita sampaikan via eh, online di pagi hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Ya, mari silakan ditulis. Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Ya, anak-anak kelas 1 bisa menulis ya. Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang diperingati setiap tanggal 1 Maret. Ya, karena hari ini tanggal 1 Maret, maka seharusnya kita upacara bendera untuk memperingati hari yang tadi Bu Hari sebutkan. Nah, apa toh Bu itu hari penegakan kedaulatan negara itu apa? Mungkin baru ada anak-anak yang mendengar hari ini ya, karena memang belum lama diresmikan dan diakui sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kenapa kok perlu diperingati? Kenapa kedaulatan negara itu perlu untuk ditegakkan? Ya, hari ini kita akan belajar bersama tentang itu ya. Mari anak-anak, Bu Ari share screen ya. Semoga dengan layar ini akan membantu pemahaman kalian ya. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang menegakkan kedaulatan negara. Dalam hal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah sering dengar ya kalau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mulai kita pelajari dulu dari arti katanya kedaulatan.
Nah, apa itu kedaulatan? Mungkin anak-anak kelas 1 baru mendengar ya. Atau yang kelas 2 juga baru mendengar. Nah, silakan ditulis. Yuk, ditulis bareng-bareng. Besok ketika hari ini kita peringati lagi, kalian sudah memahami ya. Kedaulatan. Kedaulatan artinya kekuasaan penuh. Nah, tulis ya nak ya. Kedaulatan artinya kekuasaan penuh. Nah, dalam hal ini kekuasaan penuhnya diartikan sebagai merdeka. Merdeka yang penuh. Ah, artinya ketika kita sudah jadi negara merdeka, sejak proklamasi, yuk kita benar-benar menjadi negara yang merdeka, yang berdaulat, memiliki kekuasaan penuh terhadap negaranya, tidak diatur negara lain, tidak dikuasai negara lain. Nah, itu artinya kedaulatan. Ya, sudah ditulis ya. Kedaulatan artinya kekuasaan penuh. Dalam hal ini, kekuasaan artinya kemerdekaan yang penuh. Nah, slide selanjutnya. Coba anak-anak perhatikan. Peristiwa apakah ini? Rere? Rere bisa open mic-nya, Re? Rere yang di Bali? Ini peristiwa apa, Re? Hah? Enggak ngerti? Aduh. Kelas 21. Ayo kelas 21. Kelasnya Budian. Ini peristiwa apa? Ayo. Iya, lari-lari Budiannya. Peristiwa apa yang digambar? Ada yang bisa? Kalau tidak ada yang di rumah, coba Bu Ari cek yang di rumah. Yang di rumah ada Jaden 62. Peristiwa apa ini Jaden? Jaden? Oh, ini ada si Gavrila. Gavrila bisa open mic sebentar? Ini peristiwa apa Gavrila? Gavrila? Kok tidak ada yang tahu? Kelas berapa yang tahu? Coba open mic-nya. Nah, itu kelas 11. Ada yang angkat tangan. Peristiwa apa ini? Eh? Bu Iin bisa di open mic-nya, Bu? Oh, saya paham. Ini mungkin di ini ya sama Pak Atar ya. Jadi tidak bisa semua open mic ya. Makanya kok Bu Hari tanya dari tadi diem saja ya. Baik-baik, dibantu guru kelasnya ya, dibantu guru kelas. Peristiwa apa ini? Ya, yang menjawab peristiwa proklamasi betul. Ya, peristiwa ini terjadi tanggal 17 Agustus tahun 1000. Peristiwa ini terjadi tanggal 17 Agustus tahun 1945 melalui Soekarno dan Hatta. Indonesia mendeklarasikan, mengumumkan, memberitahu kepada dunia bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka, ya, bebas dari penjajah yang waktu itu pernah dijajah Belanda, pernah dijajah Jepang, ya, dan juga salah satu negara Eropa yang lain. Nah, anak-anak, ketika tanggal 17 Agustus tahun 45 proklamasi dibacakan, seharusnya Indonesia menjadi negara yang merdeka. Tetapi pada kenyataannya, coba perhatikan yang di layar gambarnya. Ya, pada kenyataannya setelah Indonesia mengumumkan diri sebagai negara yang merdeka, ternyata para penjajah tidak melepaskan Indonesia begitu saja, ya. Mereka masih ingin menguasai negara Indonesia. Setelah proklamasi,
mereka masih datang ke Indonesia. Nah, kalau kalian sudah belajar sejarah, nanti ada yang dikenal dengan nama agresi militer. Ya, ada perang lagi nanti di situ. Karena Indonesia pengen mempertahankan kemerdekaannya, tetapi negara lain pengen merebutnya kembali. Jadi ada perjuangan di situ untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, puncaknya ada di tanggal 1 Maret tahun 1949. Coba ditulis ya. Yuk, Bu Hari diktekan pelan-pelan. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Ya, sudah ya. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, masih ada negara yang ingin menjajah Indonesia. Ya, yuk pelan-pelan yuk. Jadi setelah Indonesia merdeka, masih ada negara-negara asing yang datang ke Indonesia dengan maksud untuk menjajah. Sudah? Nah, selanjutnya, rakyat Indonesia melakukan perlawanan atau perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Ya, yuk ditulis. Rakyat Indonesia berjuang, melawan, ya, bahkan juga berperang untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, selanjutnya puncaknya atau perang yang paling besar, puncaknya yang kita peringati hari ini adalah serangan umum 1 Maret. Serangan umum 1 Maret 1949. Merdekanya tahun 45. Tetapi 4 tahun masih terus ingin dikuasai lagi, ya toh, sampai di tahun 1949. Artinya ada 4 tahun negara Indonesia rakyatnya berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Ya, puncaknya di serangan umum 1 Maret 1949 ya, Nak. Selanjutnya, yuk ditulis yuk. Bu Hari diktekan pelan-pelan. Peristiwa 1 Maret, ya, peristiwa 1 Maret 1949 merupakan peristiwa bersejarah. Yuk. Ya, guru kelas bisa dibantu ya. Peristiwa 1 Maret 1949 merupakan peristiwa yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Ya, dan ada hubungannya dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada hubungannya dengan daerah di mana kita tinggal. Ya, apa hubungannya? Nah, anak-anak pernah lihat gambar yang ada di layar? Ya, kalau kamu jalan-jalan ke Malioboro, lurus terus sampai nanti di perempatan titik 0 km. Ya, kalau lurus nanti sampai alun-alun. Ya, depannya sebelahan dengan Benteng Vedebrug. Ya, toh?
Kemudian sebelah baratnya itu sepertinya Istana Negara ya. Atau apa itu sebelah baratnya ya? Nah, kemudian ada titik nol, kemudian ada alun-alun. Nah, kalau kalian amati, di situ ada sebuah monumen seperti yang ada pada gambar. Ya, ada yang pernah melihat? Ya, yang sering berangkat dan pulang lewat Jalan Malioboro atau sekitar situ, Jalan Margomulyo, nanti coba dilihat ya. Ada enggak patung seperti yang Bu Ari tampilkan? Ya, di situ ada tulisan Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949. Nah, jadi peristiwa bersejarah itu ditandai dengan didirikannya sebuah monumen di kota Yogyakarta. Nah, dari sinilah maka Presiden Indonesia memutuskan bahwa tanggal 1 Maret dikenal atau ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Oke, yuk ditulis 1 Maret tanggal 1 Maret diperingati atau ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Ya, nah jadi sudah tahu sejarahnya ya nak ya. Mengapa kok hari ini tiba-tiba kita upacara? Sudah paham sekarang? Ya, karena memang hari ini dulu tahun 49 itu adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Ingin mempertahankan kemerdekaan atau ingin mempertahankan kedaulatan yang sudah diperoleh. Nah, anak-anak, yang menjadi pertanyaan bagi kita ya, apakah kita harus berjuang bambu runcing ya yang harus memegang senjata untuk mempertahankan kemerdekaan itu? Tentu jawabnya tidak. Ya, sekarang sudah tidak zamannya ada perang. Semua negara mengusahakan adanya perdamaian. Nah, untuk itu bagian kita sekarang bukan perang, ya. Tetap tugas kita adalah mempertahankan kedaulatan, menegakkan kedaulatan negara Indonesia. Itu adalah tugas kita. Baik anak-anak, Bapak Ibu guru, ya, itu adalah tugas kita. Nah, bagaimana caranya? Hari ini yang mau Bu Ari sampaikan ke kalian. Oke, yuk ditulis dulu bawahnya. Tinggal 2 baris selesai kok, ya. Selanjutnya ditulis. Yuk, kita sebagai generasi muda, ya, yuk ditulis yuk. Kita sebagai generasi muda memiliki tugas ya untuk menegakkan kedaulatan negara. Nah, kita sebagai generasi muda memiliki tugas untuk menegakkan kedaulatan negara sesuai dengan porsi kita masing-masing ya. Lalu sebagai seorang siswa, bagaimana caranya supaya kamu bisa ikut serta dalam menegakkan kedaulatan negara? Yang pertama, ya, tulis ya. Caranya. Yang pertama, memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Ya, bentuknya seperti apa, Bu, memperingatinya? Ya ada upacara. Makanya besok tahun depan kalau tiba-tiba tanggal 1 upacara, kalian sudah harus ngerti ya. Oh, berarti ini memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Ya, jadi ada satu lagi hari besar nasional yang harus kita peringati sebagai bentuk kita menghargai jasa-jasa para pahlawan. Ya, pertama, memperingati dulu. Bisa dalam bentuk lomba-lomba, bisa dalam bentuk upacara. Ya, lalu yang kedua, kamu harus belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh, ya, meningkatkan kemampuanmu supaya besok kelak kamu menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Berguna bagi orang-orang yang berada di sekitarmu. Ya, mungkin 2 itu saja Bu Hari rasa sudah cukup ya. Kalau kalian bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, maka secara tidak langsung kamu sudah ikut peran serta di dalam menegakkan kedaulatan negara. Baik, anak-anak, demikian yang bisa Bu Hari sampaikan di pagi hari ini. Hari ini adalah hari yang bersejarah untuk hari ini dan seterusnya ya, tahun-tahun berikutnya mungkin akan selalu kita peringati. Jadi Bu Hari berharap anak-anak SD Budia Wacana sudah paham kenapa toh setiap tanggal 1 Maret kita harus upacara. Ya, jadi ada sejarahnya, ada latar belakangnya. Nah, itu dulu kamu harus pahami supaya tidak sekedar ikut upacara tapi tidak ngerti maksudnya apa. Ya, hari ini baru saya sampaikan. Nanti kalau ditanya papa, mama, bahkan ditanya teman-temanmu yang sekolah di tempat lain, yang mungkin belum tahu apa maknanya 1 Maret, kalian bisa menjelaskan. Ya, begitu anak-anak yang bisa Bu Hari sampaikan di pagi hari ini. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa ya. Nanti setelah selesai berdoa, Bu Hari akhiri pertemuan online kita di pagi hari ini. Kalian lanjutkan untuk belajar dengan Bapak Ibu Guru ya. Mari kita satu di dalam doa. Lipat tanganmu, tutup matamu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita berbicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Bahkan Tuhan masih memberikan berkat yang begitu luar biasa, sehingga kami boleh kembali bersekolah di tempat ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan pula kepada Bapak, Ibu Guru, dan karyawan, sehingga boleh melayani untuk proses pembelajaran di hari ini. Terlebih, kami juga bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa Indonesia. Ketika hari ini kami tahu bahwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, perjuangan untuk menegakkan kedaulatan yang telah dilakukan oleh para pahlawan begitu luar biasa. Mampukan kami sebagai generasi muda untuk mensyukuri semua itu dengan kami mau menghargai jasa-jasa para pahlawan dan kami mau belajar sebaik mungkin menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang kelak, menjadi anak yang bisa berguna bagi bangsa dan negara. Kami sungguh menyerahkan keberadaan anak-anak kami di dalam tangan kasih Tuhan. Hari ini kami tidak memulai segala aktivitas, pekerjaan, proses belajar kami. Tolong sertailah kami, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini berhasil. Kami terus berdoa untuk keberadaan teman-teman kami yang mungkin masih melakukan pembelajaran jarak jauh dan juga hari ini sakit, tidak bisa bergabung dengan kami. Tuhan yang memberkati dengan segala keberadaan hidup mereka. Orang tua kami yang terus bekerja, terus mencari rezeki, terus mendidik kami, Tuhan juga memberkati. Terima kasih untuk hari ini. Kami pertaruhkan mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, anak-anak selamat belajar ya. Tuhan memberkati kita semua. Bu Hari izin live ya.